Geografi, dosen pengampu, Ibu Sakjan Wihardantri, MPD. Pembahasan materi. Yang pertama, bab 1, prinsip geografi. Isinya ada prinsip persebaran, distribusi, interaksi atau hubungan sebab akibat, deskripsi, penjabaran, dan kronologi. Bab 2, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada fenomena pada lapisan atmosfer, lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, lapisan biosfer, dan lapisan antroposfer. Yang terakhir, bab 3, yaitu jenis-jenis dan karakteristik bencana alam. Di sini ada karakteristik bencana alam dan jenis bencana alam. Pembahasan pertama ialah bab 1, prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penyebaran, penguapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti genangan alam, hewan, tumbuhan, dan manusia. Apakah kamu tahu? Kata geografi berasal dari dua kata yaitu geo, berarti bumi, dan grafos, menulis secara harfiah. Geografi berarti deskripsi tentang bumi. Apakah kamu tahu? Kata geografi berasal dari dua kata yaitu geo, berarti bumi, dan grafos, menulis. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis dan prinsip geografi. Yang pertama, prinsip penyebaran atau distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya, hewan walabi dari bagian timur di Papua. Yang kedua, tumbuhan bunga anggrek serat dari bagian tengah Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yaitu prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antara fenomena dan fakta geografi dapat diungkap dengan memperhatikan persebaran gejala dan fakta tersebut. Contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, atau kepadatan mempengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Contohnya, fakta persebaran pertanian di Indonesia. Ada gas alam di Irun, Aceh, atau batu bara di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan minyak bumi di Cepu, Tarakan, dan Sorong, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interaksi, dan prinsip deskripsi. Prinsip kronologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari
Ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, dan prinsip integrasi, hingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Contohnya, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencahayaan sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapannya. Pembahasan selanjutnya ada bab kedua, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan space yang memiliki arti menanam atau mengelilingi. Fenomena geosfer merupakan istilah yang tidak terlepas dari geografi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Di sini ada fenomena pada lapisan. Pertama, fenomena pada lapisan atmosfer. Di dalam lapisan atmosfer terdapat dari beberapa lapisan udara sudah dibahas pada bab awal, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dari lapisan eksosfer. Yang kedua ada fenomena pada lapisan litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel yang padat dan keras. Contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Hidrosfer adalah dan sungai, para dan jumlah dari air 300 juta kaki. Biosfer adalah lapisan tipis kehidupan bencana alam. Natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan
dilibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana juga merupakan kejadian berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Bencana alam geologi, 2. Bencana alam meteorologi, yang ketiga bencana alam ekstraterestrial. Di sini juga ada jenis-jenis karakteristik bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi, contohnya yaitu tanah longsor. Yang kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia, contohnya kekeringan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di bumi. Contohnya hujan meteor. Selanjutnya ada jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Di sini ada faktor yang memengaruhi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia, hanya dengan membuang sampah sembarangan. Banyaknya sampah yang dibuang sembarang ke dalam saluran air menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal. Akibatnya air menjadi terhambat dan tergenang. Jadi sebabnya itu menjadi banjir, karena terkadang manusia membuang sampah yang sembarang sehingga tersumbat di satu aliran di sungai ataupun di manapun. Yang kedua ada tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju darat. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya tsunami. Jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Yang kedua, tetap bersama anggota keluarga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap kendaraan bermotor serta asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dan ada dampak dari pencemaran udara, yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak pada tanaman. Ketika manusia menghirup udara yang kotor, maka polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan menjadi masuk melalui sistem pernapasan. Jadi kita akan terasa sesak atau asma dan lain-lain. Keempat ada gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getar atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat kelembapan energi dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah maupun mencuat ke atas. Proses terjadinya gempa bumi.
Berdasarkan proses terjadinya pada gempa bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Yang kedua ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi saja. Pada saat gunung meletus akan mengeluarkan material dari dalam gunung berupa batuan, gas, cair, maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi tersebut. Yang ketiga ada gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa yang skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkias antara 1100 meter. Baik, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan dari pembahasan tersebut, tolong dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.